106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Selamat sore teman Mara, balik lagi bersama saya Tom The Titans tentunya di Mara Sore. Tapi spesial sore hari ini seperti yang tadi saya bilang, kalau sekarang di Talk Aktif hari Rabu seperti biasa jam 4 sore sampai jam 5 ada tamu spesial. Siapa tamu spesialnya? Yang pasti ini urusannya sama berbisnis. Apalagi zamannya mencari cuan. Zaman katanya siap-siap menghadapi resesi, jadi harus dari sekarang menahan belanja, belajar menabung, mencari cuan sebanyak-banyaknya. Gimana caranya? Jualan online kah? Buka toko kah? Buka restoran kah? Jual beli mobil? Atau jadi calo mungkin? Dan sebagainya. Di depan saya ini ada pakar dan ahlinya. Karena tamu sore hari ini adalah dulunya penyiar radio juga di salah satu radio di Kota Bandung. DJ juga, dan ternyata punya bisnis online dari sejak tahun 2004 karena sudah punya perusahaan PT Rumah Net Internusa dan masih ada sampai sekarang, bahkan sudah banyak sekali UMKM atau perusahaan yang dipegang sama beliau. Dan teman Mara juga pasti sudah paham atau sudah tahu profesi seorang virtual assistant itu apa, seperti apa, atau bahkan anak perusahaan, anaknya marketing, anaknya pemasaran, affiliate marketing, itu seperti apa? Nanti kita tanya. Atau nggak usah panjang lebar, langsung aja. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Semangat. Alhamdulillah. Semangat dong. Udah makan siang tadi kan? Sudah. Bersama Kang Luki Ahmad, luar biasa. Profesi sebagai penyiar, tapi juga punya perusahaan IT ini ya, iya. Lebih ke IT kan ya? Iya betul. Dan ini sudah sejak 2004 katanya. Iya. Wow. Dari zaman orang jualan online, kita jualan online-nya dari tahun 2004. Dari 2004. Udah jualan online, udah dagang online. Oke. Udah punya online shop istilahnya. Itu bentar, 2004 tuh zaman MIRC bukan sih? Iya Masih betul, MIRC ya? Iya, udah zaman dulu. Yahoo Messenger. Iya betul. Iya kan? BBM belum ada ya? Ketahuan banget umurnya. Saya mempelajari kakak-kakak saya zaman gitu dulu. Okay. Saya belum kejamanan juga sebenarnya. Iya. Kang Luki. Yes. Ini lagi rame banget sama yang namanya virtual assistant ya. Di zaman seperti ini virtual assistant itu apa sih, dan sebelumnya tapi pengen dulu Kang Luki cerita dari PT Rumah Net Internusa. Ya. Itu perusahaan yang bergerak di bidang apa sih sebenarnya? Jadi ini perusahaan yang didirikan dari zaman pas saya semester 2 kuliah di Unpad dulu. Oke. Jadi zaman orang-orang kuliah kita udah coba dagang online. Sebenarnya sama sih, anak-anak muda zaman sekarang juga yang kuliah-kuliah, yang anak SMA kan udah pada jualan online. Betul. Cuman bedanya saya karena zaman dulu tuh tahun 2004, kita udah coba dagang online gitu. Nah, si Rumah Net Internusa ini adalah PT yang menaungi brand rumahhosting.com. Rumahhosting.com. Yes, yang bergerak di bidang web hosting and domain registration dan semacamnya lah. Okay. Nanti mungkin pendengar bisa buka aja di rumahhosting.com. Jadi intinya itu adalah bisnis untuk website. Jadi kalau misalnya orang-orang pengen punya website, misalnya webnya udah ada, cuman mau dibikin online gitu, alias online kan bisnismu, itu bisa beli web hostingnya di rumahhosting.com itu. Jadi nyewa langganan web hosting lah, supaya websitenya bisa diakses dari seluruh dunia. Nyewa gitu. itu jadi seperti lapak. Betul, jadi istilahnya gini lah, kita nyawain tanahnya, nanti websitenya itu sama konten-kontennya itu bangunan dan rumahnya gitu. Oke. Jadi kita nyawain tempatnya. Lahan ada nih. Betul. Silahkan, udah dipartisi itu ya. Yes. Oke. Gitu. Jadi berarti harga juga beragam. Harga beragam, mulai dari 10.000 sebulan. 10.000 sebulan? Iya. Yang paling mahal? Yang paling mahal ada jutaan. Tapi yang murah aja lah, 10.000 per bulan. Jadi terjangkau 10.000 banget. aja per bulan itu udah bisa dapat cuan bikin jutaan. Online, websitenya bisa. Terus mau bikin bisnis misalnya tadi tuh kayak misalnya mau bikin menu online tuh yang Kang Tom sempat ngobrol tuh. Itu bisa. Jadi bisa dipakai apa aja buat kita berkreasi supaya jadi cuan. Oke. Itu menarik ya. Apalagi kondisi sekarang masih bisa dibilang ada yang WFH juga masih ada. Banyak banget ya. Ya. Bahkan yang akhirnya dirumahkan kemudian ya work from home. Ada. Benar ya. Work dimanapun lah ini bisa terjadi. Nah, di kondisi pandemi kemarin, apa yang bisa didapat dari seorang
IT yang mungkin jualan online seperti Iya, itu. Banyak soalnya plus minus. Banyak yang akhirnya bisnis online di zaman pandemi meledak, tapi ada juga yang ya. Alhamdulillahnya kita pas pandemi nggak kena pandemi sama sekali, malah cuan. serius. Karena gini, kita jualannya jualan buat orang berbisnis gitu. Okay. Dan pada saat pandemi itu kan namanya disruptif ya. Disruptifnya sangat masif sekali. Kenapa? Karena orang dipaksa buat kerja dari rumah secara cepat. Yeah. Jadi nggak transisinya tuh nggak pakai hitungan tahun gitu, langsung hitungan bulan minggu depan kita work from home ya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi pada saat seperti itu kita kebanjiran pesanan gitu ya, kebanjiran pelanggan, terutama yang pada sekolah-sekolah. Pada sekolah. Yang sekolah itu kan pada ujian online, terus e-learning gitu. Itu hampir sekolah se-Indonesia Timur itu klien kita. Serius? Madrasah. Wow. Jadi alhamdulillahnya kita dapat cuan dari situ juga gitu. Widih. Ya itu dia, banyak hikmah yang bisa didapat dari kondisi pandemi ya. Betul. Berarti dari dulu kerja di rumah aja dong, nggak kenal work from home kemarin. Udah emang dari tahun 2004 juga kita bekerja di mana aja gitu, karena kita udah online gitu. Even dari si karyawan pun itu kita tuntut supaya bisa kerja dari mana aja, nggak perlu dari kantor gitu. Kalau boleh tahu nih, Kang Luki, bicara pandemi kemarin, cuan yang didapat dari pandemi, boleh nggak kasih tahu nilai rupiahnya berapa? Nilai rupiahnya ya gede lah, 4 digit rupiah lah. Serius? Iya, ya maksudnya gini, dari satu krisis itu ada yang selalu diuntungkan sama ada selalu dirugikan. Gitu. Dan alhamdulillahnya mungkin kita ada di sisi yang diuntungkan gitu kan. Iya. Tapi ini pasca pandemi nih, masih berjalan lancar atau masih stabil banget gitu. Jadi alhamdulillahnya kita. Jadi masih di titik yang sama seperti kemarin. Masih titik yang sama dan nggak ada penurunan gitu. Jadi masih bisa stabil. Alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah sih masih bisa stabil karena maksudnya kita udah bisnis IT itu jadi udah melihat masa depan gitu sebenarnya. Tahun 2004 kita jualan. Terus kita kerasa booming tuh berarti 2 kali. Tahun 2012 pada saat orang di mana booming smartphone. Ingat dulu Gojek itu kan harus pakai smartphone. Betul. Itu booming dan situ mulai banyak online shop juga gitu. Itu juga kita ketiban berkahnya juga. Dan 10 tahun kemudian ketiban berkahnya lagi gitu. Wah, jadi gila. 2 kali di masa ada gila 2 momen, ya. ada 3 sebenarnya, 2012, 2015 sama 2020 gitu. Jadi ada momentum IT yang kita kenalin. Jadi pada saat itu kita nanjaknya bukan 30 derajat tapi langsung 90 derajat. 90 derajat. Bahkan nggak bisa ketahan tuh ya. Naik. Iya, Dan teman Mara asal tahu nih, mungkin yang lagi di jalan, lagi di kantor, di rumah yang nggak bisa lihat Kang Luki saat ini, dan mungkin yang lagi nonton di YouTube juga nggak tahu nih. Kang Luki ini datang cuma pakai kaos, pakai celana panjang biasa dan sendal jepit. Bayangin. Tapi beliau ini adalah seorang milioner yang luar biasa di Bandung. Wah, miliuner kan omsetnya. Iya, kalau bicara profit dari milioner itu kan juga tetap aja dong. Sesederhana ini dan mau berbagi ilmu sama kita. Jadi kalau misalnya kamu juga di rumah dan di YouTube pengen tanya-tanya, ini pastinya yang lagi di jalan dimanapun boleh tanya-tanya langsung sama Kang Luki. WhatsApp di 0811 244 1067 atau DM di Instagramnya Mara di @marafmbdg. Boleh tanya langsung, nanti bakal dijawab. Nah, Kang Luki, sejak kapan tertarik dunia seperti ini? Kalau bicara dari 2004, apakah dari mulai SMA? Dari SMA. Jadi dulu nih kalau masa kelamnya saya tuh dulu jangan bilang nongkrong di warnet. Betul, nongkrong serius? di warnet. Jadi operator malah. Udah operator warnet demi internet gratisan. Iya. Gitu. Jadi dulu masih inget tuh kalau kita pakai dial up tuh. Iya. Jadi kalau nggak ada pelanggan tuh kita ngelamun. Kalau ada pelanggan kita seneng gitu kan. Karena ada yang masuk nyalain nih. modem. Ada mulai-mulai gitu ya. Jadi tahu tuh dari zaman dial up terus pakai wireless, sekarang udah internet serba ngebut gitu ya. Jadi zaman SMA berarti sempat begadang terus dong kalau misalnya jaga warnet. Iya, SMA sih belum. Ya SMA kalau lagi weekend aja begadangnya. Oke. Gitu. Kuliah? Kalau kuliah begadang terus. Oke. Ya. Dulu sempat kuliah dan di jurusan IT juga atau enggak? Dulu kuliahnya di ini jurnalistik. Jurnalistik. Iya. Oke. Terus nyasar ke IT. Iya. Tapi kuliahnya lanjut sih. Selesai dong. Tanggung jawab. Iya, walaupun 7 tahun selesai. Iya. Dulu sempat ngulik dan mempelajari detail nggak sih untuk urusan perhostingan
atau learning by doing? Learning by doing, semua hampir Semua? learning by doing sampai ya hampir sampai sekarang masih Jadi learning nggak pernah by doing. sekolah untuk IT? Nggak pernah sekolah, jadi sampai selama berarti saya udah 18 tahun tuh nggak pernah kerja sama orang. Ngulik gitu. sendiri semua? Ngulik sendiri, jadi nggak tahu kita mau nanya siapa tuh nggak tahu, kita nanya Google aja, Mbah Google. Sampai akhirnya malah orang nanyain ke Kang Luki semua ya? Iya. Kenapa nggak buka sekolah atau kelas gitu? Nggak, emang pada dasarnya nggak bisa ngajar sih, jadi ya kita bukannya bisa. Orang jurnalistik itu kan juga sebenarnya bisa loh itu. Bisa. Sangat bisa. Ya, cuman kitanya aja nggak mau. Udah keburu enak. Iya betul. Oke, sekali lagi teman Mara jangan kemana-mana, yang pasti kita bakal balik lagi. Kalau mau tanya-tanya tinggal WhatsApp di 0811 244 1067. Kalau misalnya kamu juga mau tanya di YouTube silakan. Tapi jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Gratis. Nanti kita balik lagi. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Teman Mara masih bareng sama saya Tom The Titans dan Kang Luki Ahmad dari PT Rumah Net Internusa. Ada beberapa pertanyaan yang tadi dititipkan oleh teman saya tapi nggak nge-WhatsApp lewat WhatsAppnya Mara. Jadi lewat WhatsApp saya tadi sempat saya baca. Jadi kalau misalnya ada orang nih Kang Luki yang baru mau mulai jualan. Jadi awam banget, awam sama web. Karena dia juga bukan orang IT lah ya. Dia orang hukum sebenarnya. Terus tapi saya pengen dapat passive income yang bisa berjalan, bayar orang aja deh, dan ini gampang nih kayaknya kalau online. Nah, mau jualan tapi nggak ngerti nih IT, terus nanya hosting teh apa sih, terus domain itu apa? Ya. Kalau mau jualan online itu apakah perlu itu atau enggak gitu? Perlu. Gimana tuh? Jadi kalau kita ngomong domain, mungkin suka pernah denger ya nama domain gitu, terus hosting gitu. Nama domain tuh ya sesuai dengan nama gitu. Nama domain yang pertama kita mesti cari itu nama domainnya. Karena nama domain tuh pasti nggak selalu ada bisa kita daftarin gitu. Maksudnya kayak tomtom.com gitu kan, atau marafm.com gitu. Itu pasti udah. Jadi itu adalah nama domain. Jadi .com itu atau .id, .co.id itu adalah nama domain gitu. Nama domain. Ya, nama domain itu adalah nama alamat yang bisa kita ketik di browser. Misalnya kayak google.com. Nah itu .com itu adalah nama domain yang kita perlu. Kenapa kita itu step awal yang perlu kita cari? Karena pada saat kita pengen sesuatu nama itu belum tentu bisa didaftarin karena udah ada orang yang daftar. Ya, keduluan tuh ya. Betul, tapi zaman sekarang itu ekstensinya banyak. Bisa pakai .id, .co.id, .web.id atau yang lainnya gitu ya. Nah, itu banyak alternatifnya atau cari nama lain sebenarnya. Jadi step pertama adalah kita butuh namanya, nama domainnya. Mau pakai .com, .id itu sama aja. Nggak ada beda gitu. Soalnya sekarang juga .id udah lumayan populer gitu ya. Udah pada pakai gitu. Jadi itu udah ini. Dan selanjutnya adalah butuh yang namanya web hosting. Nanti dari domain itu akan diarahkan ke web hosting agar website yang sudah di online kan itu bisa diakses sama orang banyak. Jadi domain sama hosting itu saling berkaitan. Jadi kalau ada punya domain doang tapi nggak punya hosting nggak bisa jalan. Terus kalau punya hosting doang nggak punya domain juga nggak akan jalan juga sama. Jadi dua-duanya harus punya gitu. Jadi nama domain itu tadi namanya, lalu web hosting itu adalah ya webnya, tempat penyimpanan itu tadi, dan itu nanti akan dihubungkan satu sama, jadi harus bersinambungan tuh dua-duanya itu tuh. Jadi harus punya tuh dua-duanya. Gitu. Jadi kayak nama perusahaan tapi tempatnya harus ada. Betul. Kantornya harus jalannya ada. Jadi udah ada nama jalan, kalau belum ada rumah kan nggak akan ketahuan tuh. Nah gitu, seperti itulah, kayak gitulah. Nah disinilah Kang Luki mengerjakan si hosting ini tadi. Lapak tadi. Lapaknya. Yang tadi dimulai dari Rp10.000. Dari Rp10.000 sampai tak terhingga. Sampai ya. Nah, ada yang berubah nggak sih setelah akhirnya itu berjalan kemudian mengikuti yang namanya virtual assistant tadi? Apalagi di urusan hostingan ini. Itu apa sih virtual assistant tadi yang urusan yang berkesinambungan juga dengan hosting? Virtual assistant. Ya virtual assistant tuh apa ya jadinya ya? Sebenarnya apa ya? Kalau jadi ya virtual assistant jadi ya kalau kita pengen di zaman online ini, kalau misalnya pengen ya seperti kita sekarang kayak mau misalnya mesen makanan udah bisa lewat aplikasi, itu kan sebenarnya sebagian dari virtual assistant kan. Terus kita sekarang mau mesen taksi itu juga bisa dari aplikasi. Itu sebenarnya part of dari virtual assistant juga gitu. Dan
sekarang udah ada kayak misalnya udah pakai Google Voice Command gitu, kayak bisa nyalain lampu, matiin, betul. matiin lampu, udah dengan perintah suara gitu. Itu ngunci pintu aja. Betul. Open sekarang the door. Udah zaman canggih banget gitu. Jadi sekarang kita udah zaman dulu nih masih inget kalau kita pergi terus udah malam lupa ya nyalain lampu. Sekarang kita bisa pakai virtual assistant dari Google Assistant, itu udah bisa nyalain lampu langsung gitu dan online. Enak banget ya itu. Kalau ngelihat di YouTube tuh yang kayak gitu, aduh pengen, tapi orang banyak yang bingung ini susah nggak sih atau apa. Sebenarnya untuk yang seperti itu sulit nggak sih? Sebenarnya nggak susah banget sih, gampang lah. Yang penting kita punya dan beli alat itu. Iya. Kemudian disambungkan, dikonekkan ke semua televisi, betul. Lampu, betul. pintu, asal semua udah digital ya. Yes. Duit juga tapi kan. Agak lebih mahal. Oke, kita balik ke perusahaan yang sedang dijalankan. Kang Luki, katanya udah ribuan klien yang dijalankan dan dibantu oleh perusahaan Kang Luki sendiri. Itu pelanggannya udah berapa nih? Atau kliennya udah berapa banyak sih? Ada belasan ribu lah. Belasan ribu? Seluruh Indonesia. Paling jauh? Aceh, Papua? Ya, dari Sabang sampai Merauke ada lah. Ada tuh? Ada, bisa dicari. Oke, contoh simpelnya dari Aceh misalnya atau dari Papua, mereka ngerjain apa tuh? Rata-rata ya website aja, mereka pada ada yang jualan online. Jadi gini, sekarang website tuh macam-macam sebenarnya kegunaannya, nggak melulu harus jualan online. Kayak misalnya kita punya perusahaan gitu ya. Perusahaan sekarang yang suka miris tuh dia nyantumin alamat email itu @gmail, @yahoo gitu. Kenapa nggak pakai alamat nama perusahaan sendiri? Kan lebih bonafit istilahnya. Betul. Gitu kan. Nah, jadi nggak melulu harus seperti itu. Jadi kalau misalnya para pendengar nih punya perusahaan dan pengen punya email atas nama perusahaan, itu bisa dari rumahhosting.com juga nyediain gitu. Bisa. Jadi nggak selalu harus kita jualan online. Jadi banyak jenisnya. Misalnya tomtom@marafm.com. Bisa tuh. Bisa. Oke. Gitu. Bayarnya berapa nih Mara harus bikin? Mulai dari 10.000 per bulan. 10.000 per bulan. Nggak bohong itu. Bayar per tahun bisa lebih murah nggak? Bayar per tahun ya 120.000 lah. Nggak bisa tuh jadi 100.000 gitu diskon. Bisa aja. Nanti 11. 11 besok. Lusa. Lusa. Ada. Oh gitu bisa. Bisa. Oh menarik tuh. Jadi itu sebenarnya kita dengan punya hosting tuh kegunaannya bisa banyak. Pertama itu tadi punya nama perusahaan sendiri. Add nama domain kita misalnya tomtom.com gitu ya misalnya. Itu kita bisa. Terus yang kedua, misalnya websitenya mau diisi gitu ya dengan jualan-jualan kita, itu ada istilahnya landing page gitu. Jadi itu yang tadi saya maksud. Oh, bikin landing page. Oke. Jadi kalau bikin landing page itu jadi dalam satu halaman cuman nerangin produk-produk kita apa aja gitu kan. Supaya pada saat orang beli itu udah langsung terarah. Sebenarnya landing page itu ada ilmunya lagi sih. Jadi copywritingnya supaya dari awal sampai akhir tuh supaya orang mau baca sampai dia sampai beli. Sebenarnya ada ilmunya gitu. Cuman nggak dia baca cuman 3 halaman skip. Itu kan dipancing ke halaman berikut, dipancing sampai akhirnya halaman check out gitu, supaya dia beli gitu. Itu ada seperti kayak gitu. Nah, itu dengan bikin landing page bisa, atau bikin online shop juga bisa. Cuma kalau bikin online shop sih kalau menurut saya sih ya agak konsumsi waktunya agak tinggi. Kenapa? Karena effortnya butuh juga, karena situ kayak bangunnya ribet banget kalau online shop. Beda dengan landing page. Kalau landing page itu kan cuman kita jualan produk misalnya gamis gitu ya, gamis anti keringet gitu ya. Itu cukup bikin satu website, gambar, jelasin spesifikasinya, ukurannya berapa senti dan lain-lain. Bawahnya harga, promo misalnya berapa, gratis ongkir, kelar jualannya. Bawah cara transfer dan pembayaran. Kalau online shop kan bikinnya tuh jadi ribet ya, banyak produk gitu dan lain-lain, itu agak ribet sih. Cuman butuh waktu lah kalau bikin online shop. Nah, terus bisa bikin company profile juga supaya orang-orang website lu apa, di kartu nama kan biar keren ada nama websitenya gitu pada saat diakses nongol. Nah, di rumahhosting.com juga disediain web builder. Jadi kalau misalnya para pendengar nggak bisa bikin website, nggak perlu nyuruh orang, bisa bikin website sendiri. Bisa itu. Kita sediain web buildernya gratis. Dari mulai Rp10.000 per bulan itu. Jadi gampang banget, mudah banget. Mau bikin website tuh nggak ribet sebenarnya. Dan kita sediain template. Dan nggak mahal lagi ya? Nggak mahal. Template udah ada. Tinggal berbagai macam. Bu produser, Ibu Julia, coba dipikirkan nih. Mara FM ini harus punya website. Emang punya website Mara FM ya? Ada gak sih? Beli lah sekarang. Beli murah. Kang Luki kasih diskon lagi nih. Besok di 11.11. Asik. Jadi misalnya nanti saya bikin
tomtom@marafm.com atau .co.id itu bisa kan? Bisa. Cakep. Coba tolong disampaikan pada atasan. Oke. Nah, ini sebenarnya untuk memanage si web itu kita harus meng-hire nggak sih? Nggak perlu. Nggak perlu. Sebenarnya gini, enaknya kalau di web hosting itu khususnya di rumahhosting.com kita punya support 24 jam. Jadi kalau ada pertanyaan apapun bisa curhat sama support kita lewat WhatsApp gitu. Jadi nggak ribet lah, di WhatsApp udah pasti ada yang jawab. Bukan robot yang balasnya kan, kita sekarang kalau nge-WhatsApp apa gitu robot yang balas. Robot kan? yang balas. Mau kita jawab ya apa tidak gitu. Iya. Gitu. Kalau ini enggak? Enggak, manusia semuanya, enggak ada robot. Oke. Gitu. Jadi kalau ada keluh kesah apa bisa curhat ke kita. Insya Allah kalau kita bisa bantuin, kita bantuin. Oke. Dari A sampai Z itu, Pak. Iya, cuman kalau bikin websitenya sih dari pelanggan sendiri ya. Iya. Kita cuman nyediain mengarahkan ini. Bikin websitenya bisa pakai web builder itu, web builder yang kita kasih gratis. Biaya tadi 10.000 sampai tak terhingga. Oke. Nggak terhingga lah, jutaan ada lah. Oh, ada jutaan. Berarti yang jutaan tuh yang keren banget. Ya itu beda spesifikasinya lah gitu. Jadi ada sekelas mau apartemen apa mau rumah mewah gitu. Oke, kalau misalnya contoh nih ya, ada orang yang mau berbisnis, katakanlah jual beli mobil atau kuliner. Itu kira-kira budgetnya berapa sih? Kalau kuliner lah. Kuliner sebenarnya tergantung kontennya banyak apa enggak. Kalau cuma landing page aja itu cukup dengan 10.000 per bulan itu. Gitu. Kita juga ada website yang jualan rumah gitu banyak. Itu juga dia keluar costnya nggak sampai 300.000 setahun. Nggak sampai 300.000 setahun. Iya, bayangin. Jualan rumah. Iya. Sekali jualan rumah tuh kan dapat persenannya lumayan kan. Kalau rumahnya mahal kan. Betul. Itu nggak sampai 300.000. Jadi sebenarnya sangat-sangat terjangkau sekali sih kalau misalnya. Iya. Tinggal kita nyiapin kontennya aja yang mungkin agak mikir ya. Oke. Cuman itu tadi ada website builder yang bisa jadi permulaan lah buat supaya kita tahu kita bikin website tuh kayak gimana, nggak susah gitu. Jadi sebenarnya orang yang awam aja bisa melakukan ini. Bisa banget. Oke, ini ngomong-ngomong perusahaannya Kang Luki sendiri, karyawannya ada berapa sih, Kang? Ada banyak lah. Banyak. Lebih dari 10? Lebih. Lebih dari 50? Wah, enggak. Kurang. Karena kita menjunjung tinggi efisiensi, alias pelit. Tinggi. Bukan pelit sih sebenarnya. Lebih berhemat lah. Lebih berhemat. Betul. Karena mau resesi katanya kan. Jangan dong. Iya, tapi sejauh ini karyawan kita tuh pada loyal. Ada yang udah ikut saya 10 tahun. Gajinya gede. Iya, alhamdulillah mungkin kayak gitu ya. Terus udah loyal kayak Yulia gitu ya, loyal gitu. Iya. Nah, jadi ada yang udah maksudnya pertama itu tadi. Saya mikirnya adalah sebenarnya karyawan itu adalah bagian dari perusahaan yang memang sangat penting. Tapi nggak kalah pentingnya kita melakukan efisiensi itu yang sesuatu hal yang dilakukan secara repetitif. Jadi yang repetitif itu yang kita coba dibikin otomatisasi. Jadi kalau kita nyebutnya business automation. Automation supaya bisa berjalan sendiri. Contohnya jadi yang kayak di perusahaan kita tuh yang udah nggak ada tuh admin. Admin nggak ada. Admin udah nggak ada. Jadi semuanya ngurusin orang bayar, terus konfirmasi pembayaran, provisioning dan itu udah ada sistem yang berjalan. Nah, kalau online shop tuh kayak provisioning tuh kayak marketing gitu ya, bikin marketing barang gitu. Itu delivery service ke pelanggan itu udah semuanya udah by system gitu. Jadi kita udah nyaris bikin business automation tuh udah lumayan lama loh, udah ada 7 tahunan sampai sekarang. Dari situ kita bisa melakukan efisiensi yang lumayan. Kayak Elon Musk aja kan dia bela-belain bikin mobil supaya pakai robot kan, supaya bisa jadi efisien gitu. Dan profitnya juga supaya bisa lebih besar sebenarnya. Pasti. Oke, kalau bicara karyawan ada lebih dari 10, kurang dari 50. Itu tetap masih banyak. Job desk-nya apa aja sih? Macam-macam, karena kita ada 3 shift ya. Jadi kan karena kita melayani pelanggan 24 jam. 24 jam. Berarti ada yang kerja malam. Ada yang kerja malam. Jadi harus standby semua gitu. Ada begadangan semua. Yang pegang tadi bales WhatsApp segala macam. Iya, itu orang-orang itu tuh. Waduh. Gitu. Cuman karena efisiensi dan kita ada SOP-nya macam-macam, jadi kita bisa melakukan solving problem tuh secara efisien gitu. Oke. Yang kerja di Kang Luki ini, di perusahaan Kang Luki ini, semua harus yang jurusannya IT? Nggak perlu. Bisa jurusan apa aja, yang penting ngerti lah. Maksudnya mau gitu belajar di IT itu. Oke. Dan yang pasti mencintai pekerjaan itu. Betul. Ya udah ada yang 10 tahun sama kita gitu, jadi ya berarti cinta. Itu ngomong-ngomong ribuan klien ya. Tadi belasan ribu. Sebenarnya puluhan ribu sih. Puluhan ribu. Udah nggak ngitung lagi sih. Itu terdata nggak dari 2004? Ada. Listnya? Ada. Perusahaan-perusahaan yang ada.
Ada semua. Jadi saya kadang kalau ngelihat ini perusahaan udah ngikut kita lama tuh suka sedih gitu. Karena gini, dari zaman dulu tuh kan sekarang online kita duit udah kita terima sendiri. Zaman dulu nih Kang Tom, saya ngambil duit itu ke pelanggan. Jadi pakai motor gitu gede gitu ya, buat pelanggan mau bayar gitu. Jadi kayak ada pick up payment gitu biar cepet gitu bayarnya kan. Karena zaman dulu internet banking itu masih susah kan. Harus transfer, terus harus dari ATM gitu. Dulu belum ada internet banking. Belum ada. Masih mobile ya. Itu juga agak ribet ya, pakai SMS ya. SMS. Tuh, itu masih ribet zaman dulu. Jadi kita pick up gitu. Jadi itu perlu effort lah. Perlu effort zaman dulu gitu. Nah, sekarang semua dimudahkan. Oke, perusahaan atau klien yang dari tahun 2004 yang masih di-maintain sendiri langsung oleh perusahaan itu semua atau akhirnya lepas? Apanya yang di-maintain? Jadi gini, saya nih sewa per bulan 10.000 atau langsung per tahun sekian. Ini yang masih berjalan terus? Iya. Itu semua masih berjalan atau ada yang berjalan, ada yang enggak gini. Jadi kita sih sebenarnya bisnisnya kan karena subscription base ya. Jadi sama kayak langganan handphone. Kayak handphone kan udah pasti kan dia bakal renewal paketan gitu ya. Itu sebenarnya posting tuh mirip seperti itu. Jadi orang sebenarnya bisnis orang butuh juga. Kalau website-nya nggak jalan ya nggak bisnisnya nggak jalan juga gitu kan. Jadi gitu. Banyak perusahaan-perusahaan tuh ya seperti itu, mereka ngandelin email. Rata-rata kalau perusahaan besar tuh dia ngandelin emailnya. Gitu. Terus ada beberapa UMKM dia bikin landing page. Jadi kalau yang saya lihat kayak ada jualan baju pakai landing page, jualan sepatu landing page. Alhamdulillahnya dilihat pada sukses-sukses, orderannya juga lumayan banyak gitu kan. Terlihat dengan dengan dia renewal terus, berarti kan bisnisnya jalan gitu. Dan ya udah ada yang dari tahun 2004 sampai sekarang juga masih berlangganan. Masih berlangganan. Ada. Wow, itu sesuatu banget. Kenapa Kang Luki sendiri nggak mau mencoba seperti Nadiem Makarim mungkin yang pada akhirnya buat marketplace sendiri yang menghasilkan ratusan miliar, triliunan mungkin? Ya, udah bukan umurnya. Tidak ada kata terlambat, bro. Sebenarnya. Mungkin nantinya sih ya. Kan cuman maksudnya gini, semuanya tuh ada zamannya. Jadi pada saat Nadiem itu memang dulu jujur saya dulu pernah mau bikin kayak Nadiem, namanya Cari Ojek. Cariojek.com, pas banget, inget banget tahun 2012. Dan dulu gue tuh nggak mikirnya adalah pakai yang namanya LBS, Location Based System. Jadi buat nyari ojek zaman dulu tuh, itu inget banget sama adikku tuh dulu. Wah, ini kalau kita jalanin dulu kayak Nadiem kayak kita ya gitu. Cuman ya bukan rezekinya aja. Rezekinya cuma di sini ya, tapi alhamdulillah bersyukur. Kalau berarti kita ini menginterview menteri nih. Kan jadi menteri. Teman Mara jangan kemana-mana. Nanti kita bakal balik lagi. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bersama saya Tom The Titans di Mara Sore, dan tentunya di Talk Aktif. Sore hari ini spesial bersama Kang Luki Ahmad, masih di tema cari cuan dengan cara online. Dan pakarnya ada di depan saya langsung. Ini udah ada WhatsApp yang masuk, Kang Luki, saya bacakan dulu ya. Ada Fanny di Dago katanya, untuk menjajal dunia virtual ini saya tertarik banget dalam bidang hosting. Gimana sih Kang untuk bisa gabung menjadi reseller domain perusahaan? Tahapannya apa aja dan wajib deposit dan sebagainya seperti apa? Apakah dibayar di awal atau dibayar di akhir? Ya, kalau reseller domain itu harus ada deposit dulu. Reseller domain harus deposit dulu, karena kalau nggak ada deposit dia nggak akan bisa daftarin itu domainnya. Tapi kalau mau gampang sebenarnya nggak usah jadi reseller. Tinggal tinggal jualan dilebihin aja dikit gitu si harga jualnya. Gitu. Karena kalau misalnya nggak mau deposit gitu ya, tapi deposit pun nggak ini kok, cuman 100.000 aja. Cuman sekarang domain itu nggak ada yang 100.000 gitu. Jadi minimal harus harga domain kayak .id aja itu harganya udah 200-an ribu sekarang. .id. Misal, yang tadi saya bilang mara.id gitu. Ya, itu 200-an ribu harganya per tahun. 200 koma lah ya. Iya, jadi itu harus deposit senilai segitu aja gitu. Kalau .com itu sekitar 150 ribuan ya kalau nggak salah ya. Per tahun. Sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Sebenarnya nggak terlalu mahal. Kalau dulu mahal semuanya itu. Per tahun, iya semuanya per tahun. Dan sekarang buat harga 150 ribu buat zaman sekarang itu kan udah harusnya terjangkau lah. Sangat terjangkau itu. Iya, secara kopi aja juga sekarang udah berapa? Iya. Beli kopi 15.000, 25.000. Kalau ini bicara sebulan cuma 15-20 ribu,
Murah tuh. Murah, terus bisa jadi duit lagi. Iya, jangan ketakutan duluan. Ada lagi Rasya di Kiara Condong. Pengen banget nih buka bisnis web hosting. Tapi gimana caranya ya? Susah nggak Kang Luki? Gimana step awal yang harus saya lakukan? Sementara ngebayangin aja masih sulit. Apalagi untuk branding dan sebagainya. Ya, itu harus jadi reseller dulu awalnya. Dulu juga saya melakukan hal itu. Jadi kita reseller dulu ke orang karena kita belum punya infrastruktur. Ya. Pada saat modal udah cukup, beli satu-satu gitu, beli server satu gitu, baru bisa bangun ya seperti sekarang gitu. Tapi awalnya sebenarnya sama sih kayak jualan online sama sekarang. Kan kalau jualan online, jualan baju, dropshipping dulu gitu. Itu sebenarnya hal yang harus dilakukan tuh seperti itu step awalnya. Kang Luki, ada kendala nggak saat atau yang sering ditemui sebagai remote worker? Itu apa sih remote kendala worker? Kendala koneksi biasanya. Kendala koneksi? Ya. Remote worker itu apa sih? Remote worker itu kita kerja di mana aja. Karena saya dari tahun 2004 itu jadi ya dari mana aja, nggak pernah kerja di satu tempat walaupun punya kantor ya. Perusahaan atau kantor itu nggak usah. Saya punya kantor, bisa tanya ke orang kantor, nggak pernah ngantor gitu. Jadi nggak tahu tuh dipecat apa enggak tuh karena nggak pernah ngantor, udah jarang banget ngantor. Jadi koordinasi apapun itu lewat handphone. By handphone. Zaman dulu ya. Sekarang udah by remote aja, udah remote, jadi kita bisa kerja dari mana aja karena udah zamannya udah online. Mau meeting juga tinggal Zoom meeting atau pakai Google Meet gitu ya. Terus mau koordinasi kayak misalnya anak kantor ngasih draft kontrak gitu, kita kan udah bisa pakai collaboration tuh. Jadi mereka ngedit apa, kita bisa langsung edit gitu, nggak perlu tektokan banyak. Jadi sebenarnya buat zaman sekarang tuh udah sangat-sangat dimudahkan dengan segala tools yang ada gitu. Buat kita jadi remote worker. Berarti kendala hanya koneksi. Kalau koneksinya sekarang sih udah jarang sih ya. Maksudnya, semua udah bagus ya. Sekarang udah rata-rata kalau Pulau Jawa udah pasti dapat 4G ya. Jadi udah aman lah. Kalau zaman dulu ya kendala koneksi. Dulu masih 3G terus belum baterainya habis gitu kan. Ya. Kang Luki, menurut penelusuran website Best of Budget, ini seorang virtual assistant ini kerja secara online dari mana saja dan bisa mendapatkan bayaran mencapai belasan sampai puluhan juta per bulan. Ini setuju apa enggak? Ya, setuju. Sebegitunya? Iya. Ya. Oh iya. Dari satu kayak freelancer aja. Freelancer itu dari satu project aja dia bisa dapat $300. Itu ukuran nilai itu sebenarnya mereka udah ditentuin sih. Jadi kayak $300 tuh jadi ada kayak satu marketplace buat ngumpul freelancer. Yang tadi saya sempat ngobrol di belakang. Itu jadi dia itu ngumpulin freelancer sama yang nyari freelancer gitu. Jadi dia kayak marketplace kayak Tokopedia-nya lah. Gitu. Jadi di situ dia ngumpul dan dia satu project itu paling murah kalau nggak salah ya. Itu sekitar $100 gitu yang paling murah. Ada servisnya tuh, ada servis kayak silver, gold sama apa gitu kan. Dan yang paling mahal sekitar $500. Jadi dengan belasan juta, puluhan juta per bulan sih itu agak setuju banget gitu. Setuju banget. $500 tuh sekitar 8-9 jutaan lah ya. Iya. Ya. Itu jadi enak. Itu bener banget seperti apa yang pernah almarhum bapak saya bilang. Zaman saya band-bandan dulu, SMA, kuliah. Udah nggak usah ngeband, belajar komputer aja. Nanti semua pakai komputer. Betul. Wah, bapaknya visioner. Tapi saya nggak nurut. Nggak mau, pengen musik aja, pengen ngeband aja. Dan sekarang ternyata baru merasakan. Ya. Aduh. Tapi nggak menyesal lah. Ya, tetap disyukuri. Kang Luki, setuju apa nggak orang yang melakukan remote working jago mengatur waktu dan mengatur waktu bekerjanya? Nggak setuju. Ya, jago mengatur waktu ya. Mengatur waktu kalau pulang tuh kalau kafenya tutup. Oke. Ya, itu kan. Jam 9 pulang gitu kan. Karena tutup kan, diusir. Selesai gitu. Itu ya. Nah, cuma kalau saya pribadi, zaman dulu waktu masih merintis perusahaan ini, itu kita kerja tuh gila-gilaan bagai kuda lah gitu. Sehari bisa sehari tuh tidur cuma 4 jam, 3 jam gitu. Oh iya. Ya, itu depan selama komputer 3 bulan berturut-turut tuh pernah kayak gitu. Jadi ya, dan nggak ada liburnya. Minggu pun kerja. Minggu kerja. Even kita lagi jalan-jalan pun itu masih kerja. Masih inget dulu waktu lagi zaman tahun berapa ya, lagi umroh. Lagi umroh ada masalah di kantor. Walaupun bisa di remote, cuman pada saat itu sialnya saya nggak bawa laptop, cuman bawa iPad. Dan pada saat itu iPad tuh belum secanggih sekarang gitu. Jadi agak sulit pada saat itu sampai mutusin buat mau pulang ke Indonesia. Umrohnya belum kelar.
Serius. Karena krusial banget pada saat itu. Nggak niat nih umrohnya nih. Tapi ya udahlah pada saat itu ya begitulah. Jadi itu salah satu resiko kita kerja remote tuh. Kadang kalau kita lagi di mana suka aja ada masalahnya. Zaman dulu ya. Kalau sekarang sih kan udah ada karyawan. Kalau dulu tim masih, lah ya, masih, tim yang sudah benar bisa dipercaya. Kalau dulu sih masih one man show ya, jadi agak susah. Jadi setuju apa enggak pekerja remote lebih produktif tapi? Oh, produktif ya, betul. Sangat-sangat produktif. Sampai Sabtu Minggu juga kita masih kerja gitu. Itu produktif banget gitu. Karena gini, kalau kita lagi kerja itu tuh otak jalan terus. Pada saat kita mau tidur tuh nggak bisa tidur, Kang. Serius karena kepikiran kerja. Dan percaya apa nggak percaya, orang IT itu coba deh, pendengar pasti setuju sama saya. Kita tuh baru keluar ide tuh jam 12 malam, bayangin. Pada saat kita udah tunduh gitu ya, udah ngantuk gitu, baru keluar ide tuh jam 12 malam. Keluar ide semua tuh, keluar akhirnya jam 2 ngantuk, tidur. Besoknya udah lupa lagi. Dan itu berulang tiap hari tuh begitu. Kalau kita notes gitu, besok diulang, kira-kira ide itu bisa muncul nanti jam 12 malam lagi. Ada kayak gitu. Dan saya nanya ke teman-teman saya yang kerja di IT, rata-rata begitu semua. Jadi pada saat kita tidur juga kita masih mikir zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang sih udah nggak terlalu. Tapi mungkin yang sekarang Mas. Gak kepikiran tuh polanya dirubah, yaudah deh, gue tidur siang. Tapi jam 10 malam baru hidup sampai jam 8 pagi gitu. Iya, itu kalau ya sempet sih kayak gitu, sempet dimarahin orang tua juga, kamu nih tidur pagi dah. Ya gimana tuh ya gitu. Iya. Kang Luki, setuju atau enggak? Modal ratusan ribu rupiah untuk membeli sebuah domain website bisa menghasilkan puluhan hingga ratusan juta rupiah. Setuju. Oke. Contoh konkret yang Kang Luki pernah alami, klien atau siapapun. Bukan klien, saya sendiri. Saya pernah ngetes. Jadi saya pernah ngetes, saya jualan online. Jualan online, jualan rok, cuman satu produk. Satu produk. Modal berapa tuh? Modal berapa ya? Itu cuman modal domain sama hosting aja. Ya. Modal domain sama hosting sama kartu kredit. Kira-kira berapa rupiah? Pokoknya pakai kartu kredit pula. Iya, pakai kartu kredit karena gini. Jadi kartu kredit itu sebagai leverage. Jadi kita bisa bayar mundur kan. Bisa nganjuk heula lah gitu ya sampai bulan depan gitu. Nah, jadi setidaknya kita nggak perlu keluar duit kan. Gitu. Jadi cuma modal 100 ribu buat beli domainnya aja gitu ya. Hosting kan karena punya sendiri ya. Itu omset per bulannya itu bisa 8 juta. Enggak omset, profit bersih banget 8 juta. Jualan rok satu produk doang. Satu biji. Emang rok apa itu? Ada rok kayak Yulia nggak pakai sih. Ada rok brisket namanya, tahu Yulia? Nah, rok brisket itu ada. Itu cuma itu pada saat itu hits itu. 8 juta sebulan. Profit bersih. Cuman satu produk aja. Itu tes doang. Pada saat rok itu beli atau rok itu dijual ya? Dijualnya pakai landing page juga. Ya oke. Kita nyetok dulu. Dropship. Itu kan diuntungkan banget. Yes, jadi gitu. Ya itu. Jadi 8 juta. Wow. 8 juta pokoknya paling gede tuh di bulan ke berapa ya? 5 kalau enggak salah, sekitar 12 atau 13 juta sebulan. Bersih banget. Itu saya bangga sama dengan diri sendiri gitu karena saya belum pernah jualan online. Belum pernah bikin landing page, ngetes ternyata bisa. Tapi setelah bulan ke-6 udah enggak mood. Jadi enggak jalan. Tinggalin aja. Tapi setidaknya bisa proven gitu. Jadi bisa dibuktiin gitu bahwa dengan modal kecil tuh sebenarnya bisa, dan asal kita ada leverage gitu ya, kayak misalnya ada kartu kredit terus bisa ngedropship gitu, itu sebenarnya bisa untung lumayan. Oke, dengan tadi modal yang mungkin dibayarnya bulan depan atau bulan kedua dan seterusnya setelah untung. Itu kan ada biaya marketingnya dong. Ya. Gak mungkin kita bikin landing page kita begitu saja ada. Kan kita harus menyebarkan informasi landing page, ngiklan. Nah, itu kan butuh biaya. Ya, berapa biaya yang ngiklannya lah, bayar pakai kartu kredit. Bayarnya nanti kalau udah untung kan baru kita bayar tuh ke kartu kredit. Oke, pada saat itu chip in berapa untuk mempromosikan? Ya itu hampir di atas 10 juta sih buat ngiklannya. Oke. Agak mahal. Cuman pada saat itu jujur saya nggak keluar modal sama sekali. Modal tuh cuman itu doang. Sama modal kartu kredit, sama ngiklan udah. Jadi ngiklan tuh bayarnya nanti bulan depan setelah kita udah ada pemasukan, orang-orang transfer, kita bayar iklan. Berarti start di awal itu untuk promosi 10 juta sekian lah ya? Iya, itu tapi masih untung. Tapi itu sudah diperhitungkan. Oke, gua ngiklan 10 juta deh nih. From day one itu nggak rugi. Serius. Karena dropship kan.
Oh iya. Karena dropship kan, kita ngeluar modal, cuma ngiklan dan nganjuk lagi ngiklan. Lagi, ya. Tapi gila ya begitu. Itu jujur, itu sepertinya udah dilakuin sama banyak orang. Jadi kayak orang digital marketing gitu kan, itu pada melakukan hal itu gitu. Jadi sebenarnya udah bukan hal-hal yang aneh lagi gitu. Bicara 10 juta untuk mempromosikan. Promosi di mana aja tuh? Di Facebook. Hanya Facebook. Facebook tok. Enggak di IG, enggak. Ya, Facebook ads ya? IG juga sih IG ya. ads. Ya. Okay. Udah Wow. itu. Tahun berapa itu? Enggak lama kok, 2 tahun lalu apa 3 tahun lalu gitu. Sayang ya nggak diterusin. Kenapa nggak langsung celananya, atasannya, dalemannya? Malas cari barangnya, Kang. Malas cari barang. Karena emang passionnya bukan jualan. Iya. Bukan jualan tapi rok setelah sama nyoba baju. ternyata untung. Istri Istri sempat cemberut sih. Kenapa sih nggak dilanjutin lagi? Iya. Nah, malas ah. Jadi ya udahlah. sayang. Oke. Ya. Khusus bisnis domain website harus peka terhadap tren di masyarakat saat ini. Setuju apa enggak? Sebenarnya domain dan website tuh setuju nggak setuju ya, karena itu udah kayak bisnis makanan. Oke. Jadi makanan yang emang udah, maksudnya bisnisnya udah mature, udah dewasa gitu. Jadi udah ya kayak bisnis hotel lah. Udah tahu orang check in, masuk, terus nanti check out, dibersihin kamarnya gitu. Nah, web hosting juga sama, gitu-gitu aja gitu. Paling inovasinya itu dalam artian teknologinya aja. Yeah. Teknologinya begitu berkembang, orang-orang begitu demanding. Jadi demanding itu dalam artian kalau websitenya lemot, langsung kesel gitu kan. Yeah. Ini pasti websitenya nih lemot gitu kan. Itu jadi gimana caranya kita service supaya cepat gitu, loadingnya cepat, buka websitenya bisa lebih cepat, itu aja sih. Inovasi di teknologinya aja. Aduh, ini sesuatu banget, membuka pikiran saya juga nih teman Mara, sehingga saya denger bisnis cuman rock yang satu produk atau bahkan lebih ini bisa menghasilkan jutaan, walaupun di awalnya ngutang dulu. Tapi memang harus berani ngutang ya. Ya harus mencoba. Kebenaran dipercaya, ada kartu kredit aja. Jadi kartu kredit itu sebenarnya bukan hal yang buruk gitu. Asal kita bayar, nggak ngutang gitu ya. Maksudnya nggak ngutang ke kartu kredit, tapi ngutangnya kan kartu kredit bayar mundur ya. Bayar mundur. Asal kita bisa bayar mundur, itu masih bisa untung gitu. Oke, Kang Luki terima kasih banget. Sama-sama. Tapi sebelum berakhir nih, boleh ada closing statement dari seorang ahli IT. Susah nih kalau closing statement nih. Oke, masukan atau kasih motivasi untuk teman Mara mungkin yang lagi nonton, yang lagi dengerin juga. Konsisten aja sih sebenarnya. Kalau mau melakukan sesuatu atau apapun konsisten, insya Allah bisa lama kayak saya gitu. Saya 18 tahun nih udah berkecimpung di dunia begini karena konsistensi terus belajar terus. Tiap bulan tuh saya minimal baca satu buku supaya dapat ilmu baru gitu, ilmu baru apapun lah. Yang penting satu buku kita habisin gitu supaya kita punya ilmu baru, kita punya insight baru gitu. Itu aja sih. Konsisten, kemudian cari buku yang memang bermanfaat untuk apa yang sedang kita jalankan. Betul. Dan belajar terus. Oke, ngikutin tren juga tapi tetap. Ngikutin tren. Wajib. Gak boleh mundur. Kayak sekarang udah TikTok kan, kita ikut TikTok gitu kan. Joget-joget juga. Karyawan yang joget-joget. Oke, untuk teman Mara mungkin yang pengen buat website, hosting dan segala macam di mana tadi? Tadi tinggal klik aja www.rumahhosting.com. Rumahhosting.com. Untuk yang pengen punya domain dan segala macam dengan biaya 10.000 per bulan atau mungkin cuma 30.000 per bulan. Soal murah tapi punya domain sendiri. Bisnis di situ gampang banget. Ya wes, sekali lagi Kang Luki Ahmad, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bukan pertama pertemuan obrolan seperti ini. Mudah-mudahan ada part 2, part 3 dan seterusnya. Ya udah. Teman Mara, sampai ketemu lagi di Talk Aktif berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum.